Kasus pembunuhan di Aceh Tenggara yang mengakibatkan satu keluarga terbunuh menjadi kasus yang sangat memilukan dan menarik perhatian masyarakat. Dendam itu dimulai saat ayah pelaku merasa diperlakukan tidak baik oleh keluarga korban. Pelaku dan ayahnya diusir dari kampungnya mereka, kemudian hidup dalam kemiskinan. Psikologi forensik Universitas Indonesia, Nael Sumampau, menyayangkan hal ini bisa terjadi. Menurutnya, peran keluarga hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Tentu saya pikir ini sesuatu yang sangat kita sayangkan ya bisa terjadi, dan tentu kita berempati kepada keluarga atau kerabat yang mengenal para korban ini gitu ya. Jelas bahwa apapun alasannya, hal ini adalah suatu tindak pidana gitu ya. Dan bahkan saya melihat bahwa ketika ini terjadi dalam suatu institusi yang namanya keluarga, ini saya memahami sebagai suatu tragedi kemanusiaan gitu ya. Karena kita tahu tentu di dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, keluarga itu kan punya peran yang sangat penting gitu ya. Keluarga adalah sumber dukungan gitu ya. Keluarga harusnya menyediakan suatu katakanlah lingkungan yang aman bagi semua gitu ya, dalam rangka kemudian seseorang dalam anggota keluarga itu menjalankan kehidupannya. Terus setelah itu Pengalaman itu membekas dalam diri pelaku Ardi Syaputra. Pelaku merasa dendam kepada keluarga korban. Nah, di sini memang kita lihat bagaimana kemudian suatu mata rantai kekerasan gitu ya. Yang tentu kita pahami bahwa apapun alasannya sebenarnya ada alternatif lain gitu kan, untuk kemudian bicara tentang penyelesaian masalah atau bicarakan tentang mengenai bagaimana kita mengkomunikasikan gitu ya, apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan atas apa yang orang lain perbuat gitu ya. Jadi hal ini bisa saja kemudian mendorong seseorang untuk kemudian melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Menurut Nael, upaya balas dendam berawal karena Ardi Saputra menganggap kejadian masa lalu sebagai ketidakadilan. Ardi Saputra kemudian mengambil keputusan yang salah. Pengalaman konflik dalam keluarga itu kan seringkali sesuatu hal yang sering terjadi gitu ya. Bahwa ada perbedaan dalam hal pandangan, pendapat, atau perbedaan mengenai sesuatu yang dianggap sebagai solusi gitu ya. Harusnya ada mekanisme yang lain gitu ya. Mekanisme yang lain itu dalam arti misalnya kita berkomunikasi secara asertif gitu kan. Tidak ada yang namanya pengabaian, pengucilan gitu, seperti itu. Dalam sebuah hubungan keluarga, konflik merupakan hal yang sering terjadi. Ardi Saputra memilih menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Perilaku agresivitas ini kan sesuatu hal yang dipelajari gitu ya. Dipelajari dalam arti apa? Bisa jadi si pelaku yang melakukan ini tumbuh hidup dengan suatu internalisasi nilai-nilai bahwa kekerasan itu sesuatu hal yang wajar digunakan gitu untuk kita bisa survive, untuk kita membela diri, untuk kita mendapatkan hak-hak kita. Kekecewaan menumpuk yang dirasakan Ardi Saputra membuatnya sakit hati dan kecewa. Tingkah laku agresif termasuk kekerasan yang mengakibatkan kematian itu lebih akibat dari katakanlah masalah frustrasi gitu ya. Frustrasi ini disebabkan oleh ya saya sudah melakukan berbagai cara untuk kemudian membuat kehidupan saya lebih baik, tetapi tidak ada jalan keluar. Kehidupan tidak semakin membaik. Jika ada pengalaman yang mendorong seseorang melakukan pembunuhan, perlu dikaji apakah unsur tersebut mengandung perencanaan atau tidak. Seseorang tadi ya kemudian mungkin melakukan hal tersebut. Jadi ini intinya banyak faktor, gitu ya. Ada faktor eksternalnya tadi, yang juga termasuk dia faktor internal, gitu ya. Ketika seorang individu juga yang tidak punya keterampilan untuk mengatasi masalah, gitu ya. Bahkan misalnya karakter kepribadian atau ciri kepribadian juga, gitu ya, yang cenderung ketika ada kekecewaan itu tidak bisa dikelola dengan baik, ya. Biasa menggunakan kekerasan atau berbagai hal untuk mendapatkan tujuan, gitu ya. Hal seperti ini menjadi lebih mudah untuk dilakukan.